Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom. Senang sekali di hari yang baru ini Pastor Andi kembali menyapa, melayani, dan mendoakan pemirsa terkasih kepada Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur sekali sama Tuhan, doa-doa yang saya panjatkan, dan kemarin banyak sekali yang boleh mengalami kesembuhan oleh iman kepada Kristus secara cuma. Setiap hari rahmat-Nya baru, dan setiap pagi dicurahkan kasih dan setia-Nya. Selamat bergabung bagi pemirsa yang setia, dan juga saya sambut bagi Anda yang kebetulan FYP Anda scroll di saat ini dan muncul pelayanan ini, kiranya boleh memberikan damai sejahtera dan berkah untuk Anda yang terkasih. Saya sapa dulu pemirsa maupun yang pendengar di Voice Note, karena pelayanan live streaming ini menggunakan 6 platform media sosial. Halo yang ada di Voice Note, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan, shalom bagimu. Dan ada 4 di platform live streaming dan video yang akan ditayangkan ulang, yaitu ada di Instagram, puji Tuhan, ada di YouTube, halo, ada di Facebook, shalom, dan ada di TikTok. Puji Tuhan. Ya, shalom bagimu, damai, damai, damai sejahtera bagi kita sekalian. Dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus memberkati, kasih-Nya hadir di bumi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kami hadir untuk membawa berkah kesembuhan dari Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Gereja Tuhan di muka bumi ini hadir untuk menjadi berkat bagi setiap jiwa. Semua orang perlu mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam bagian live streaming ini, Pastor ada beberapa saat menyampaikan sharing Bible firman Tuhan. Sebaiknya Bapak Ibu juga menjadi orang yang berbagi dan orang Kristen berbuah. Dengan cara apa? Kita meng-share live ini dan juga memposting ulang. Bapak Ibu bisa juga tap-tap layar di TikTok, di lope-lope, ikut meramaikan, ikut membagikan. Di antaranya saya percaya pasti ada jiwa-jiwa yang boleh menyambut dengan kasih dan mereka boleh menerima
keselamatan lewat share kita yang baik hati, yang murah hati saat ini juga. Ingat ya, kita share, kita bagikan itu gratis. Bapak Ibu mau subscribe, follow akun media sosial Pastor Andi Simon, itu juga gratis. Terima kasih buat kebaikan hatinya. Yuk bersama-sama kita akan datang memuji Tuhan. Setiap puji yang hadir memberikan penguatan, kemuliaan bagi Tuhan, dan juga ada janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah gagal untuk memulihkan setiap hidup orang-orang yang datang kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Demikianlah kuasanya yang dicurahkan saat ini. Kami imani dan kami aminkan. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Percaya pada Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanmu lebih dari pemenang. Percaya pada Tuhan Yesus yang tak pernah lalai, menepati janji-janjinya. Puji Tuhan. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Percayalah pada Tuhan Yesus yang tak pernah gagal, menjadikanmu lebih dari pemenang. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang tak pernah lalai, menepati janjinya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janjinya. Janji-janjimu Tuhan, untuk tepati janjimu.
apa yang Tuhan firmankan, ya dan amin. Berbahagialah kita mendengar janji Tuhan dan kita mengaminkan dan hidup mengimaninya. Ketika rame-rame, Tuhan tidak pernah gagal. Apa? Jawab doamu, apa? Sembuhkan Anda, apa? Pulihkan Anda. Ketika rame-rame, Tuhan tidak pernah gagal dan Anda lanjutkan sendiri. Yesus paling tahu cara untuk membuka jalan kita. Yesus yang paling tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Percaya pada Tuhan Yesus yang tak pernah gagal, menjadikanmu lebih dari pemenang. Percayalah pada Tuhan Yesus yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Percayalah pada Tuhan Yesus yang tak pernah gagal, menjadikanmu lebih dari pemenang. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Untuk tepati janji-janjimu. Kalau surya saja tidak pernah Tuhan lupa untuk bersinar di pagi hari, demikian juga janjinya pasti Tuhan genapi dalam setiap orang yang berdoa percaya dalam nama Yesus. Hari ini ketika engkau dengar pujian ini, mengajak Anda tetap setia, tetap berdoa, tetap tersenyum. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin
lembah yang kelam. Ingat ya, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Halo semuanya, Yesus itu Tuhanku yang setia banget. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Orang yang datang pada Tuhan Yesus tidak pernah ditolak loh, tapi diangkatnya jadi anaknya, dipulihkannya, dibersihkan hidupnya. Yes. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, belajarlah tetap tersenyum, tetap gembira ya, tetap gembira, sebab Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yeay! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami berdoa di dalam Namamu Kudus, setiap orang-orang sakit ketika dengarkan pujian, ada kuasa Tuhan yang hadir tengah-tengah mereka, mengalir kesembuhan, pemulihan, kesehatan yang baru. In Jesus name, angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian, kesembuhan bersama-sama. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik sekali. Tuhan Yesus hadir, hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Amin. Sama-sama sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Baik gimana? Baik banget. Karena apa? Karena Tuhan Yesus nyata selalu ada besertaku dan beserta Anda sekalian. Puji Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan Yesus baik.
Jika bukan Tuhan yang baik kepada kita, tak mungkin ku ada selama sampai hari ini. Jika bukan Yesus yang baik, teramat baik pada kita, tak mungkin kita bisa bertahan hidup sampai hari ini. Mari kita bersyukur yuk. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya bersyukur. Ku bersyukur apapun yang terjadi, Yesus selalu baik bagiku dan bagimu. Amin. Karena Tuhan, aku ada di sampai hari ini. Jika bukan Tuhan yang selalu beserta kita, tak mungkin kita buat ada sampai hari ini. Jika bukan Yesus yang selalu menjaga kita, Yesus baik banget, tak mungkin kita ada, kita hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana Tuhan, kadang-kadang sih kita kadang tidak paham secara penuh, tapi kita harus belajar untuk percaya Dia Tuhan, Dia pencipta, dan kita adalah miliknya. Kita adalah ciptaannya. Apapun yang terjadi, jangan kita pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Dia ada, Dia berkuasa, Dia hidup sampai selama-lamanya. Bersyukur, bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus akan selalu baik bagiku. Tuhan Yesus akan selalu baik bagi Anda yang terkasih. Puji Tuhan memberkati. Mari pemirsa yang setia, yang baik hati, mari kita akan siapkan hati kita
untuk Pastor Andi akan menaburkan firman kesembuhan. Bagaimana kalau sampai hari ini ada sakit, luka di dalam tubuh Anda, dan firman ini akan hadir memberitahu Anda bagaimana kita disembuhkan. Tuhan pasti sanggup. Pujian ini mengantar setiap hati untuk ditaburi sabda firman Tuhan. Engkau merasa Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wah, saya mendapat angkanya cantik sekali. Semoga belum berubah. Guys, berubah sudah. Tadi ada angkanya cantik sekali, 6. Jumlah penontonnya tadi saya kaget sekali, ada 6. Bukan username tetapi jumlah penonton yang ikut live ini di YouTube tadi jumlahnya 6. Angkanya angka unik ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan membagikan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan hari ini saya akan ajak kita untuk melihat bagian di dalam Injil. Saya disclaimer dulu ya, pemirsa yang terkasih, bahwa renungan yang saya sampaikan tentang kesembuhan dari luka, sakit yang selama ini engkau biarkan terus mengendalikan hidup Anda. Apa itu? Kebencian, amarah, dendam. Hal-hal ini apabila Anda tidak mengampuni, maka otomatis Anda membiarkan luka, sakit, penyakit itu terus mengendalikan kehidupan Anda. Baik, kita membaca firman Tuhan sebagai dasar renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama saat ini. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Silakan diketik di kolom komentar ayat firman Tuhan Matius 18 ayat 21 sampai 35. Setelahnya silakan Bapak Ibu siarkan, share-lah sebanyak-banyaknya. Puji Tuhan, sudah Bapak Ibu share. Sekarang saya akan membacakan Matius 18 ya, ayat 21 sampai 35. Di sini jelas banget bicara soal perumpamaan tentang pengampunan. Selamat mendengarkan, ada tertulis. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Tanda tanya gitu ya. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau kita menghitung angka nominal 70 kali 7 itu 490. Tapi jangan lupa masih ada kali. Kalinya berapa? Kali ya sampai kamu melupakan. Ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak
mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ini Tuhan kasih ilustrasi ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Karena tergerak hati, maka raja yang punya uang, yang punya dana, menghapus, mengampuni hamba yang berutang kepadanya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba yang diampuni tadi hutangnya 10.000 talenta itu, dia keluar toh, dia bebas toh, dia keluar, dia pulang. Sepanjang dia akan sebelum tiba di tempat kediamannya, Alkitab mencatat ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang kepadanya 100 dinar saja. Bayangkan 1.000 talenta emas ya, dengan 100 apa tadi dinar. Gimana sikapnya? Seyogjanya seharusnya dia mengampuni. Dia diampuni kebesar-besar kok, yang kecil kok dia nggak mau ampuni. Itu kan kalau dia buat itu pun masih normal toh, tahu diri. Tapi ini betul-betul ini orang jenis-jenis kayak begini memang tempatnya nih di penjara, dihukum karena dia tidak tahu diri. Lihat sikapnya. Ketika orang lain yang utang dengan dia lebih kecil, hanya 100 dinar, dia tangkap orang itu, dia cekik orang itu. Dia bilang apa? Bayar utangmu. Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, seperti yang dia barusan buat berapa jam yang lalu. Dia habis sujud, sekarang di depan dia ada sujud hamba yang lain yang berutang kepadanya. Berkata yang sama, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan. Sama. Dia baru ucapkan kata-kata itu, sekarang dihadapkan dengan orang lain memohon kepadanya. Ayat 30. Tetapi ia menolak. Nah loh, raja yang punya uang, raja yang punya dana, tergerak hatinya, kasihan. Tapi dia yang diampuni, dia menolak dan menyerahkan kawannya itu masuk penjara sampai dilunaskan. Saya sedih sekali. Gregetannya, 31. Melihat itu, teman-teman yang lain yang tahu kisahnya baru diampuni, dia sedih, lalu mereka lapor. Dia lapor kepada tuan mereka yang tadi baru mengampuni orang tersebut. Maka 32, raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai kamu, hamba yang jahat, orang jahat nggak tahu diri. Saya tambahkan ini, biar saudara bisa menghayati kisah ilustrasi ini. Ya, seluruh hutangmu udah kuhapuskan karena kau mohon-mohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34. Maka marahlah tuannya itu
dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Pemirsa yang terkasih, Injil Yesus Kristus sangat indah. Mengajar kita mengampuni bukan berarti melupakan luka, tetapi berhenti membiarkan luka itu membuat Anda sakit. Mengampuni bukan sebuah proses yang mudah dan tidak instan. Makanya dikatakan 70 kali 7, ratusan kali, masih kurang, masih dengar namanya, masih kesel, tambahkan lagi sampai engkau melupakan. Jadi pengampunan bukan hanya berarti kau melupakan kesalahan orang lain, tetapi dalam sikap kita melepaskan pengampunan, itu berarti kita berketetapan hati tidak mengizinkan luka, penyakit itu mengendalikan hidup kita lagi. Ini Petrus toh datang kepada Tuhan dengan pertanyaan yang sering kita juga bisikkan. Berapa kali aku harus mengampuni? Ia sangat berharap Tuhan kasih batasan, satu angka yang bisa membatasi rasa sakitnya. 70 kali 7, jangan lupa, kali. Berarti bukan angka nominal, tapi belajar mengampuni rasa sakitmu sampai kau melupakan ketika nama disebut, orang engkau ketemu, sampai engkau melupakan kebencian itu yang ternyata diam-diam bisa bikin luka tanpa berdarah. Yesus menjawab dengan kasih, kamu harus mengampuni sampai melupakan. Dikatakan 70 kali 7 kali. Lalu Tuhan Yesus dengan sangat penuh kasih memberikan ilustrasi bagaimana seorang hamba yang utangnya begitu besar diampuni oleh raja. Tapi orang ini gak tahu diri, orang lain yang berutang kecil kepadanya ia penjarakan. Ini apa maksudnya? Orang hamba ini diampuni raja toh. Bersyukur kan? Semestinya pengampunan pulihkan dia. Tetapi ternyata orang ini memilih untuk membiarkan kepahitan memenjara hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia tidak mengampuni orang lain. Bahkan dia penjarakan orang lain. Itu sama dengan dia mengizinkan dia masuk penjara, tapi di dalam hati namanya kepahitan. Kita pun betapa sering kita sadar atau tidak, kita begitu kan? Di luar kita tampak tersenyum, tapi dalam hati ada badai, ada penjara, ada kepahitan yang tidak redah-redah. Kita mungkin berkata, aku sudah lupa,
Tapi ketika dengar namanya, kita masih sakit hati, kita masih kesal, kita masih belum bisa untuk melupakan perbuatan jahatnya kepada kita. Kita ingin damai, tapi diam-diam kita sebetulnya menolak untuk sembuh. Lama-lama kebencian itu berakar, dan akar itu menjadi akar kepahitan. Pemirsa yang terkasih, belajar dari rasul-rasul. Apa kunci sukses mereka? Memberi. Memberi itu berbagai macam. Jangan langsung konotasikan memberi itu uang. Memberi pengampunan. Rasul-rasul martir memberi diri, nyawanya untuk menjadi benih supaya Injil diberitakan. Ada seorang hamba Tuhan, pendoa bernama David Livingstone. Dia memberi diri di Afrika. Bahkan dia memberi diri sampai mati. Benih itu tumbuh. Afrika hari ini menjadi berita kesaksian, Injil diberitakan dengan luar biasa. Apa kunci pendoa, rasul iman, pahlawan-pahlawan, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa? Memberi diri, memberi pengampunan. Kalau orang tanya apa rahasia sukses Andi Simon, pasti pertama karena penyertaan Tuhan. Tapi kalau bisa saya jujur, memberi. Tidak usah kita terlalu banyak muluk-muluk. Kita harus pintar, harus doktor. Saya tidak menentang akademis, tapi bukan itu yang utama di dalam pelayanan. Apakah engkau berani memberi berkatmu kepada orang yang membutuhkan? Apa engkau berani memberi kepada orang-orang miskin? Orang yang tertindas? Orang yang teriak minta tolong? Apa kau berani memberi tanahmu untuk dipakai orang lain atau dibangun pekerjaan Tuhan? Apa engkau berani memberi pengampunan kalau ada orang yang bersalah kepada engkau? Dan banyak hal saya mau sampaikan, waktu terus berjalan. Pengampunan bukan berarti kita pura-pura baik-baik saja. Pengampunan adalah sebuah proses untuk kita sembuh dari luka-luka yang tidak tampak tapi membuat berdarah. Pengampunan artinya kita memilih keputusan untuk luka atau penyakit berhenti mengendalikan hidup kita. Pengampunan adalah keputusan untuk menyerahkan hak kita balas dendam kepada Tuhan, karena Tuhan adalah adil. Dia tahu bagaimana cara membuka jalan, dan dia tahu memberi hukuman kepada orang-orang yang tidak tahu diri, seperti kisah yang kita baca tadi. Tuhan Yesus itu sabar. Untuk memberi pengertian kepada muridnya, dia kasih penjelasan ilustrasi. Demikian pun kita. Ketika kita mau Tuhan didik kita mengampuni, Tuhan juga tidak memaksa kita untuk buru-buru. Tuhan ikutin prosesnya kita sampai kita benar-benar pulih.
Tuhan memanggil setiap Anda dan saya datang kepadanya apa adanya. Kalau masih luka, jujur Tuhan, aku masih luka. Biarkan Tuhan yang sembuhkan kita. Kalau sudah sembuh, biarkan Tuhan yang bersihkan kita. Tuhan yang pakai kita dengan caranya yang ajaib. Sebab saya percaya yang bisa menyembuhkan luka, kebencian, untuk kita bisa mengampuni adalah sentuhan kasih karunia Tuhan. Bukan kekuatan kita. Yang penting engkau berkata, ya Tuhan, aku mau. Maka kasih karunia-Nya sanggup menyentuh bagian hatimu yang tergelap sekalipun, yang bahkan tidak bisa disentuh oleh apapun juga. Kasih-Nya mengalir ke tempat-tempat itu. Tapi pastor, dia kan nggak pernah minta maaf. Mungkin permintaan maaf tidak pernah datang. Tapi ingat, salib Kristus itu lunas membayar semuanya. Pandanglah pada salib, di situ ada bukan hanya permintaan maaf, ada pengampunan yang sejati. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, kita ini sekarang dalam kasih, kita diampuni. Kita terus belajar hari-hari ini bahwa kita mau melepaskan pengampunan supaya kita tidak hidup dalam luka atau penyakit. Jangan biarkan racun itu terus menguasai hati Anda. Lepaskan pengampunan, biarkan kasih menghapus segala racun yang dulu pernah kita pelihara. Pengampunan adalah bentuk keberanian kita untuk berkata tidak pada penyakit dan berani berkata selamat tinggal masa lalu, saya akan melangkah masa depan, tubuh sehat diberkati dan juga bersama pimpinan Tuhan Yesus. Renungan hari ini semua kita terberkati. Let's pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat renungan firman-Mu dan bagaimana Engkau mengajar kami hidup dalam kemenangan, sehat, dan tidak lagi mengizinkan luka atau penyakit menguasai hidup, hati, pikiran, dan bahkan hari-hari kami. Dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengar firman, mereka pasti terberkati. Dan orang-orang sakit, mereka menerima kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Berkat air minum dan minyak, silakan Bapak Ibu angkat. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan pemirsa sekalian. Berkat ini datang turun memenuhi Anda dalam nama Yesus Kristus. Doa orang yang diurapi, doa itu adalah doa orang benar, dan doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Setiap air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati, diurapi, manjur jadi obat dan kesembuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya sedang melihat dengan iman ada jutaan jiwa disembuhkan hari ini. In Jesus' name. Puji Tuhan. Silakan diminum airnya dan jadi berkat. Jadi berkat buat kesehatan Anda yang sakit dan sembuhlah.
Puji Tuhan, angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Terimalah berkat sepanjang hari ini. Segala aktivitas Anda diberkati. Yang sesuai dengan firman Tuhan, keluar masukmu, semua kita ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tangan Anda, orang benar, orang percaya, kerjakan, melayani, diberkati, sukses, beruntung, dan berhasil. Setiap Anda diluputkan dari celaka, mara bahaya, penipuan, kerugian, virus, hipnotis. Setiap Anda diluputkan darah Tuhan Yesus Kristus untuk tubuh jiwa rohmu proteksi dengan sempurna. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih ya buat kebersamaan kita. Puji Tuhan, saya syukur sama Tuhan, sehat selalu, Bapak Ibu sehat selalu. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan jadi serta sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah dan kiss bye. Dor. Terberkati, jangan lupa like dan follow. Suka dan mau orang yang terberkati disembuhkan, share dan bagikan. Semua adalah gratis. Bless you, sampai ketemu di pelayanan berikutnya lagi. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diri.
di dalam hidupku. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Ku serahkan hidupku di tangan-Mu yang berkuasa. Ku percaya rencana-Mu sempurna, dan ku takkan ditinggalkan. Ku rindu padamu, ku rindu pada hadirat-Mu, Yesus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.